Kania, lihat wajahku. Aku nggak cantik. Lihat fisik aku. Mana ada lelaki yang mau sama aku, Kania? Aku bisa bantu kamu kok. Kamu bisa jadi seperti aku kalau kamu mau. Bantu? Pakai susu sambar lilin. Kayak aku. Jadi laki-laki manapun bisa kamu dapetin. Kamu pakai susuk? Iya. Caranya, kamu tangkap 7 binatang sambar lilin yang ada di sekitar kuburan. Kamu bawa ke aku. Nanti aku masukin ke dalam tubuh kamu. Setelah pakai susu sambar lilin, kamu pasti bisa dapetin laki-laki mana aja. Pokoknya, aku harus dapetin binatang sambar lilin itu. Itu kayak binatangnya deh. Aduh, dia kabur. Harus dapat. Masa nangkap binatang kayak gitu aja nggak bisa-bisa? Ini nih, ada satu lagi. Pokoknya ini harus dapat. Yes! Lagi kan, aku manggil elu. Iya, lihat aja. Kalau ada yang macam-macam di kuburan, apalagi dia sampai gali-gali kuburan, tak acil bawa ke kantor polisi biar dia ditangkap. Aja berisik, nanti penjahatnya pada lunga. That's right, my brother. Pokoknya kita sebagai ujung tombak pertahanan NKRI harus tegas. Benar tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru ada 6. Aku kan harus sampai 7. Jadi makin serem di sini. Tapi aku harus cari satu lagi. Gimana ya? Lu tuh cuma penyanyi dangdut. Hitam, miskin, dan jelek, tau nggak? Pokoknya aku harus dapetin satu lagi. Biar Azam itu bisa kembali lagi sama aku. Mau keadaannya aku mau ketemu setan. Ketemu apa kek? Pokoknya aku bela-belain. Serius toh? Gue takut sama hantu. Tenang aja, biar kagak takut. Kalau ada hantu, kita jadi temennya. Kayak gue. Enak aja jadi temennya. Lu aja temen sama hantu biar lu dicekek. Tenang, ada Inyong. Terbang aja sama Bang Parto lagi. Daripada gue ketahuan, ingin gue ngumpet. Aku punya ide. Ya. Lu dengar suara kagak? Oh, aduh merinding Inyong. Kayaknya suaranya kuntilinik gitu. Kuntilanak? Masa sih tuh? Lu jangan nakut-nakutin gua. Kalau kuntilanak. Putihnya kabur! Jol, jangan tinggalin Inyong, Jol. Kaki Inyong orang bisa melompat. Aduh, Jol.
Rasain tuh Hansip. Masa Hansip sih takut? Aku harus cari cepet-cepet binatang satu lagi. Harus sampai 7 nih. Yes, akhirnya udah ada 7. Aku harus cepet-cepet pulang, aku kasih ke Kania. Bintari, Bintari bangun. Ayah. 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 Ishan, ayahku mendatangiku dalam mimpi. Dia masih belum tenang di alam sana. Karena yang membunuhnya masih berkeliaran bebas. Ishan, aku mohon. Segera balaskan dendam ayahku. Agar dia bisa tenang di alamnya. Aku harus terus bersandiwara. Agar Ishan percaya dan mengikuti keinginanku. Bintari, sebaiknya kamu berdamai dengan Nyi Blorong. Karena aku tidak mau terjadi pertumpahan darah antara bangsa harimau dan bangsa ular. Aku mohon, Ishan. Aku mohon bantu aku. Aku yakin ayah kamu akan tenang di sana kalau bangsa harimau juga tenang. Tapi Ishan, ini keinginan ayahku. Aku tidak mau dia jadi sedih. Begini saja, aku akan mempertemukan kamu dengan Nyi Blorong untuk membicarakan tentang Kisampar. Nyi Blorong tidak mungkin membunuh ayahmu tanpa sebab. Dan aku yakin ini semua hanya salah faham. Malah suruh damai lagi. Tapi aku harus tetap pura-pura. Agar Ishan tidak curiga. Baiklah. Kalau menurutmu itu lebih baik. Kamu ini kan Raja Harimau. Pasti kamu lebih tahu apa yang terbaik untuk semuanya. Ishan seperti belain Nyi Blorong. Tapi awas kamu Nyi Blorong. Kamu tetap akan binasa di tanganku. Di sini sudah aman. Ayo kita mulai. Kamu menghadap saya. Kania. Kamu tenang. Gak ada apa-apa. Ini pertanda kalau binatang sambar lilinnya udah bersedia masuk di tubuh kamu. Terus wajahku udah berubah. Kok gak berubah sih Kania? Masih tetap kayak gini. Memang kamu melihat diri kamu sendiri tidak berubah, tapi orang lain akan melihat kamu mempesona. Apalagi laki-laki akan terpesona melihat kamu. Sekarang kamu udah jauh berbeda. Masa Kania? Ayo kita buktikan sekarang. Bukan ya? Cantik benar teman ibu. Benar-benar kayak artis, Bu. Yaudah, permisi, Bu. Makasih ya Kania. Iya, tapi ingat, kamu harus bisa memanfaatkan susu sambal lilin itu dengan baik. Cari laki-laki yang kaya yang baik, yang bisa membahagiakan kamu. Jadi kamu tidak perlu kerja keras lagi, sama seperti aku. Iya Kania, aku akan ingat selalu omongan kamu. Kania makasih ya.
Dede bayi, papa kamu mau kerja. Kamu doain papa ya, biar dapat banyak rezeki buat kamu. Aku masih belum percaya kalau Amara mengandung anakku. Nadine, kemarin lo coba ngerusak hubungan gue sama Reno. Sekarang gue bakal bales. Gue akan bikin lo semakin tersiksa. Sayang, kamu pamitan dulu dong sama anak kamu. Kemarin aku lihat Reno bertengkar sama Amara. Tapi sekarang mereka sudah mesra lagi. Ternyata kehadiran anak memang bisa mempererat hubungan suami istri. Yaudah, kamu hati-hati ya. Aduh, masa gue harus bohong terus sih soal kehamilan gue? Gimana caranya ya? Gue harus benar-benar hamil. Gue harus ngejebak Reno supaya dia mau ngasih gue nafkah batin. Nah, coba kamu lihat rumah aku. Kumuh banget kan, gembel? Makanya tuh aku takut kamu nggak betah kalau aku ajak tinggal di sini. Aku kan terima kamu apa adanya. Serius? Serius dong. Sekarang saatnya aku buktiin kesaktian susuk sambar lilin ini. Ada pengantin baru nih. Dia? Kayak pernah lihat. Dia kan penyanyi yang bikin ribut pas pernikahan aku kemarin. Nuri, kok dia jadi cantik sekali ya? Aku ini salah lihat apa enggak ya? Wajahnya juga jadi bercahaya. Tambah anggun. Kok bisa kayak gitu ya? Mas Asep kenapa sih sampai terpesona kayak gitu? Perasaan nih perempuan biasa aja deh. Apanya sih yang menarik? Kamu ngapain sini? Loh, ini kan kampung aku. Rumah aku juga nggak jauh kok dari sini. Bebas kan? Nuri, tunggu dulu. Kamu gimana kabarnya? Baik. Kenapa? Kamu mau kemana? Aku mau pulang. Kalau aku antar gimana? Mau? Mas! Kamu apaan sih? Kamu ngapain ngikutin cewek nggak jelas kayak gini? Diam! Aku sampai kamu. Aku bilang diam ya. Mas! Dia tuh cewek penggoda! Kamu yang penggoda. Kamu yang diam. Nuri, kamu percaya nggak kalau aku tuh masih sayang banget sama kamu? Aku juga masih cinta banget sama kamu. Aku juga, dulu kita pernah janji kan? Kalau kita bakal pengen nikah dan kita kumpulin uang. Kamu mau kan? Balik lagi sama aku? Mas, ayo kita pulang! Diam! Kamu tuh kenapa sih? Aku nih istri kamu, Mas. Aku masih di sini dan kamu tega bilang cinta ke orang lain. Mending kamu gak usah nasihatin aku deh. Seharusnya aku yang nasihatin kamu. Ini kesempatan aku buat permaluin Azam dan Dita. Sama kayak dulu mereka mempermalukan aku. Itu kan si Azam. Iya. Azam kan baru nikah sama si Dita. Lah, terus itu kenapa sekarang masih deketin si Nuri? Agunya gue empet kayak kegantengan dasar playboy kampung. Iya, Cang. Playboy banget. Padahal kan baru kawin si Azam.
Harusnya kan kalau baru kawin, Cing, masih angkat-angkatnya tuh lagi berduaan mulu ya. Baru tahu lu. Tuh baru yang udah lama aja masih tetap aja gatel. Tuh. Nggak begitu. Ngapa lu? Enggak doang. Mau nih, balik sama aku ya. Aku nggak mau nikah sama kamu. Kamu kan udah punya istri. Aku sih mau, tapi kamu harus ceraiin dulu tuh istri kamu. Oke, aku bakal ceraiin Dita asal kamu mau balik sama aku. Jam, jangan ngomong cerai aja, ngapa sih Pak Mali? Glori, kamu teh keterlaluan amat sih. Ajam itu kan sudah punya istri. Ngapain kamu goda-godain terus? Malu atuh. Ada-ada aja kamu teh. Bu, bukan aku yang goda-godain Azam, tapi dia yang ngejar-ngejar aku. Sekarang kamu buktiin ke orang-orang kalau kamu masih cinta sama aku. Kamu ceraiin juga sekarang istri kamu. Oke. Gue bakal ceraiin Dita depan kalian semua ya. Gue ceraiin Dita talak 1, oke? Mas. Dasarnya lu tuh perempuan gatel. Rusak hubungan orang. Udah. Itu mah nggak nyelesain masalah kalau kayak gitu. Iya. Udah, yuk kita pergi aja. Ucup nih belum laku-laku. Iya. Bini lu bawa pulang bini lu. Lu ngomongnya di rumah dah, bye-bye. Dia juga kagak mau main Ucup. Iya. Peseng. Nuri. Gimana sih kamu ini, Nur? Cerai itu kan perbuatan dosa. Dan itu sangat disukain sama iblis. Bu, ibu tuh nggak usah ngatur-ngatur aku deh. Aku tuh udah dewasa. Iya, tapi kan kamu nggak usah sama Ajam. Ajam itu kan sudah punya istri. Kamu kan bisa cari pasangan hidup kamu itu laki-laki lain yang memang benar-benar tidak ada ikatan pernikahan. Azam, bukan yang tadi kamu lagi nganterin Dita? Kok ada di sini? Iya, aku emang habis nganterin dia. Dan aku juga sekaligus urus perjalanan sama dia. Dan sekarang, aku mohon kita balikan ya. Kita nikah. Nikah? Oh, kamu salah. Aku nggak mau nikah sama kamu. Ya kali aku nikah sama Duda. Nuri, kamu jangan mempermainkan perasaan orang begitu dong. Bu, ibu tuh nggak usah ikut campur ya. Ini urusan aku, bukan urusan ibu. Ngerti? Nur, kasih aku kesempatan sekali lagi ya. Dan aku bakal janji, kita akan bahagia semua. Masih belum puas kamu godain suami aku? Masih aja ngejar-ngejar? Heh, siapa yang ngejar-ngejar? Dia yang ngejar-ngejar aku. Lagian sorry ya, aku nggak level sama Duda. Nuri, tolong kalian jangan bertengkar terus, Nur. Ibu tuh diam ya. Mas, ayo kita pulang. Aku gak mau cerai sama kamu. Kamu gak usah ngurusin cewek yang gak jelas kayak gini. Palingan juga dia pakai susuk sama pelet. Kamu jangan nuduh sembarangan ya sama anak saya. Terus, kalau gak pakai susuk, apa? Kalau dia gak pakai kayak gituan, gak mungkin kan ada yang minat sama cewek yang udah jelek, miskin pula, dan gak tahu sopan santun. Heh, kalau ngomong dijaga ya. Udah, ayo kita pulang. Ayo. Lihat aja Dita, kelak aku akan bikin kamu nyesel. Karena udah menghina aku kayak gini. Aku bakalan minta tolong pada binatang sambar lilin untuk membalaskan dendamku. Gua kenal sama lo itu juga enggak. Hah? Lihat penampilan lo. Lo tuh cuma penyanyi dangdut. Hitam, miskin, dan jelek, tau enggak? Keliling lagi.
Ini saatnya aku balas dendam pada Azam dan istrinya yang sudah mempermalukan aku di banyak orang. Kalian pergilah ke rumah Azam untuk membalaskan dendamku. Sebaik aku pergi dari sini sebelum ada orang yang melihat aku di sini. Pokoknya aku nggak mau pulang ke rumah kamu. Karena aku pengen tetap di sini dekat sama Nuri. Mas, sadar dong. Kamu tuh harus pulang. Aku ini istri kamu dan aku jauh lebih cantik dari Nuri. Aku bilang enggak ya enggak. Sudah sama apa ini? Tak. Tak. Ini tangan apa ini? Tolong. Tolong, binatang apa ini? Tolong. Dengar kagak? Iya. Ya suara Ajam itu minta tolong, emang kenapa dia? Oh. Ya udah, kalau gitu kita sana buruan. Ayo, ayo. Takut kenapa-napa ya? Ya udah. Ceritanya mau kemana? Ke rumah si Ajam di situ. Ngapain ke sana? Iya, sorry dah. Ayo. Maklum, namanya juga orang tua. Malah ngobrol. Ayo buruan ke sana. Lo main duluan aja. Tolong. Tiduran nih. Apa nih bocah kayaknya tadi siang habis ribut sama bininya. Mau meninggal begini, Tat, ini, Tat. Iya, yang namanya umur tuh kagak ada yang ngerti. Tahu-tahu udah meninggal aja nih si Ajam. Udah, buruan kasih tahu bininya. Kamar lagi. Ya, cik deh. Jangan dilangkain. Pala tuh. Tolong. Tiduran juga bininya. Ya udah tidur, biarin dia kasih tahu, lu bangun kasih tahu dong lakinya ini. Gimana sih? Coba lihat. Aduh. Cang. Apa? Nggak bergerak. Iya, siap. Bener. Wah. Udah balikin takut. Balikin. Enggak. Balikin dulu ya. Balikin aja. Balikin. Rohim. Balikin diri. Aduh, Allahu Akbar. Kita masih muda. Kok berubah ya? Jangan-jangan nih Azam sama Dita ada yang ngerjain nih. Kayak begini ada yang nyantet, ada yang guna-guna. Lu kalau ngomong bener-bener lu asal aja lu, kalau kagak ada buktinya fitnah, kagak bagus gitu. Elah Cang, lihat aja nih kenyataannya. Mana ada orang meninggal tiba-tiba tua kayak begitu. Kalau Cang kan udah bawanya tua. Iya bener juga lu, tapi jangan bawa tua dong lu. Aja lu ah. Gimana sih, Tat? Ini gue curiga nih, jangan-jangan Pok Nuri nih yang ngerjain. Kan terakhir si Ajam berantem tuh sama Pok Dita. Mau pisah. Ya, biar terus? balikan sama si Nuri. Nah. Ya kan? Oh iya. Ayah inget juga tuh. Ayah lihat pertengkarannya waktu di rumah si Nuri. Tapi masa iya sih si Nuri pakai begituan buat nyelakain orang ya? Iya, cemburu. Santai dulu. Bener juga sih, Cup, tapi Ya kan? Telat. Jangan seujon dulu, belum ada buktinya. Jangan main tuduh sembarangan. Lebih baik kita urus dulu 2 jenazah ini. Buset dah. Coba lo kumpulin warga bak mari ya. Iya deh. Biar gue sama Jang lo yang ngurusin mayat nih. Ayo pulang ya. Di sini dulu. Ya udah deh. Nggak ada. Ya udah yuk. Yuk. Ini depan dulu dah. Dia tunggu depan lah. Binatang sambar lilin itu
udah balas dendam aku ke Azam dan Dita belum ya? Penasaran gimana hasilnya? Loh, kok malah menyerang aku sih? Nuri, kamu kenapa, Nur? Ibu tuh masuk kamar aku, kenapa nggak ketok pintu dulu sih? Dasar kepo ya, pengen banget tahu urusan orang. Tadi kamu kenapa teriak-teriak? Aku nggak apa-apa. Gak apa-apa gimana? Loh, badan kamu sama wajah kamu kok berubah? Ibu tuh banyak nanya banget sih. Mau tau banget urusan orang? Sana ibu pergi. Pergi. Iya. Pergi dari kamar aku. Ih. Wah, bener-bener ampuh susu sambar lilin ini. Sekarang aku jadi cantik. Pasti semua laki-laki bakalan ngejar-ngejar aku. Ada apa, Nyi? Kenapa wajahmu sedih sekali? Gusti Prabu, izinkan aku kembali ke pantai selatan untuk menenangkan diri. Apa kamu tidak bisa melupakan Isa? Sampai kamu harus kembali ke pantai selatan. Kamu harus tahu, rakyat ular masih sangat membutuhkan kamu. Saya hanya ingin menenangkan diri, Gusti Prabu. Baiklah. Aku akan memberimu izin untuk pulang ke pantai selatan. Tapi setelah kamu menenangkan diri, kamu harus kembali. Sudah saatnya aku menjadi diriku sendiri. Aku tidak boleh lagi melakukan penyamaran ini. Ishan. Jadi, sebenarnya kamu adalah Nadine. Kamu istriku. Apa? Jadi Nyi Blorong adalah istri Ishan? Istriku. Biar aku hadapi dia, Mas. Cepat kau kembalikan kujang pada Gusti Prabu. Jadi inilah alasannya kenapa kamu selalu menyelamatkan aku dari serangan Kisanjaya. Aku hanya ingin melindungi kamu, Isha. Aku gak ingin kamu terluka. Kamu tahu, Nadine, aku sangat merindukanmu. Kenapa kamu menyembunyikan dirimu dariku, Nadine? Kenapa kamu harus menyamar? Maafkan aku, Isha. Semua yang aku lakukan karena aku terpaksa. Dan aku gak bisa menunjukkan wujud asliku. Baiklah, aku mengerti pasti banyak hal yang telah terjadi selama ini. Jadi benar, mereka suami istri. Kalau begitu sia-sia saja aku menghasut Ishan. Bintari, kemarilah.
Ini adalah istriku. Tentu saja ini suatu kejutan yang sangat membahagiakan untuk kalian berdua. Aku pun tidak menyangka sama sekali kalau ternyata kalian berdua adalah suami istri. Aku tidak akan menyerah. Aku tahu kalian tidak mungkin bersatu. Bangsa ular tidak mungkin bersatu dengan bangsa harimau. Ini kesempatanku. Aku akan tetap menjerat Ishan sampai dia mau menikahiku. Dengan begitu, Nyi Blorong akan terluka melihat laki-laki yang dia cintai menikah denganku. Assalamualaikum, Pak Dodi. Kita mau nyari-nyari, sono, no, datang juga. Katanya ada di mari, Pak Dodi. Maaf, tadi saya kontrol-kontrol dulu ke tempat yang lain, Bu. Oh iya, Pak. Ayo jujur aja ya, Ayah senang banget. Nih, ngelihat proyek di kampung kita nih, Ya. udah mau kelar. Oh iya, ngomong-ngomong, nih pesanan nasi uduknya Pak Dodi. Oh, gitu. Iya. Sebentar ya, Bu ya. Jo, ntar Jo. Cepet Jo. Ya. Ini ada nasi bungkus, tolong dibagikan kepada teman-teman kamu buat makan ya. Silakan. Luar biasa. Iya. Pak Dodi ngomong-ngomong, saya sama bini saya nih, terima kasih banyak jadi langganan saya yang baru ini. Iya. Kita juga doa dah biar usaha Pak Dodi semakin lancar, semakin berkah ya. Amin. Tapi bentar lagi juga mau kelar ya proyeknya ya. Ayah jadi sedih dah, ntar kagak ada yang ngeborong nasi uduk Ayah lagi dah. Maluin aja. Bapak, Ibu, tidak perlu khawatir. Selama proyek ini berjalan, tolong disiapkan 20 bungkus nasi uduk setiap harinya. Yang bener Pak. Benar, masa saya bohong sih? Alhamdulillah, makasih banyak ya Pak. Jadi laris manis nih nasi uduk Ayah nih. Amin. Pak, pokoknya kalau Bapak ya perlu apa-apa, ngomong aja sama kita. Ntar kita siapin ya. Dah, Baik. mau tambahan tahu ada, mau tambahan daging apa aja juga ada. Apa aja deh, mau bikin apa ya? Iya. Ya udah, kita mau permisi dulu ya. Tar dulu Pak, Mak. Tar dulu. Anunya. Ini uang bayaran. Tolong diterima. Iya, makasih Iya. banyak nih Pak ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Cakep banget tuh cewek ya. Hai Neng, boleh kenalan nggak? Boleh. Kenalkan, saya Dodi. Saya adalah pemilik pembangunan perumahan ini. Saya Nuri. Wah, pemilik proyek. Pasti orang tajir nih. Ngomong-ngomong, sudah punya pacar belum? Wah, luar biasa. Ini pasti pengaruh susu pelet sambar lilin. Kok diam sih? Pastinya kalau diam sudah punya pacar ya? Belum. Mana ada yang mau sama saya kan cuma gadis kampung. Bodoh aja bila ada lelaki yang tidak tertarik melihat kecantikan kamu, Nuri. Kamu tersenyum, itu artinya keberuntungan buat saya. Kamu mau tidak menjadi pacar saya? Si Mas bisa aja deh. Kita kan baru kenal sekarang. Nuri, walaupun kita baru kenal, tapi saya yakin kamu adalah jodoh saya. Bila perlu, hari ini juga saya akan melamar kamu. Susuk sambar lilin ini benar-benar mujarab. Bikin semua laki-laki kepelet dan ngebet sama aku. Nggak apalah, Dodi udah tua, tapi dia kan orang kaya. Kalau nikah sama dia, aku bisa hidup seneng, gak perlu kerja. Gimana? Mau tidak menikah sama saya? Kalau Mas Dodi serius, ya kalau bukan buat main-main doang, aku mau. Nuri, tentunya saya serius ingin melamar kamu. Secepatnya, saya akan menemui orang tua kamu
untuk melamar kamu. Oke, kalau begitu gimana? Kalau sekarang kita pergi ke pusat perbelanjaan, kita belanja untuk persiapan buat lamaran, oke? Ya? Iya Mas Dodi. Nah, yuk kita ke mall. Silakan apa yang kamu suka kamu pilih. Yuk. Gitu amat nasib Ajam ya. Assalamualaikum. Salam. Kenceng banget tuh. Encang namanya mau kemana? Mau tahlilan. Iya, mau ke tahlilannya almarhum Ajam. Memang lu pada kagak ngikut bagaimana sih? Wala salala ini baru mau ke sono. Lah kecemplung ketemu di mari. Blak. Iya, ayonya. Ya. Bentar. Itu kan Pak Dodi. Iya, Pak Dodi yang punya proyek yang suka Iya, nasi uduk kita. Ngomongnya jangan kenceng, dia denger gak enak, malu. Itu kok sekarang si Nuri udah lengket aja nih si Pak Dodi. Cup. Dah. Nyak, mau kemana Nyak? Ini mau tahlilan ke rumah almarhumnya si Ajam. Lu kagak ikut ke sono? Maaf ya Nyak, saya mah udah lupain Mas Ajam. Jadi saya nggak mau inget-ingetin lagi tuh. Nanti saya sakit hati lagi. Kagak boleh begitu. Pan dia udah meninggal. Gimana sih lu kagak baik? Sesama muslim itu kita harus saling mendoakan. Jangan diinget-inget lagi jelek-jeleknya. Dimaafin aja. Masuk aja yuk. Ayo. Cang, Cu. Iya, Cup. Astagfirullahaladzim. Woi! Ini apa-apaan sih? Cakep banget Rokaya ya. Kok ada mama gitu? Ibu. Ada apa, Nur? Bu, kenalin, ini Mas Dodi, calon suami aku. Selamat malam, Bu. Kenalkan, saya Dodi. Malam. Nur, Ibu nggak salah dengar. Calon suami? Iya, kenapa? Ibu nggak suka? Bukan nggak suka, dia itu pantasnya jadi ayah kamu, Nur. Memang kenapa, Bu? Ibu nggak setuju aku sama Mas Dodi? Ibu tuh ya, kayaknya nggak suka banget kalau aku bahagia. Bukannya Ibu nggak bahagia, Nur. Apa kamu yakin mau menikahi dia? Yang ada, nanti kamu malah nggak bahagia dinikahin sama dia. Jangan-jangan nanti malah kamu dipermainkan. Ibu tidak perlu khawatir. Saya serius akan menikahi Nuri ini, Bu. Karena saya benar-benar cinta dan sayang sama dia, Bu. Dan saya akan membahagiakan Nuri beserta Ibu. Saya akan memberikan rumah yang lebih layak daripada ini, Bu. Karena saya sangat sayang sama dia. Pak, kebahagiaan itu bukan dilihat dari harta. Dengan rumah sesederhana ini, saya sangat bahagia bersama anak saya tinggal di sini. Ibu kenapa sih? Ibu nggak setuju aku sama Mas Dodi? Terserah, walaupun Ibu nggak setuju, aku tetap nikah sama Mas Dodi. Dan aku nggak bakalan ngurusin Ibu. Mas Dodi katanya dengar-dengar dia selingkuh dengan perempuan lain. Mana ya? Ibu tidak perlu khawatir. Saya serius akan menikahi Nuri ini, Bu. Itu kan kayak suara Mas Dodi. Karena saya sangat cinta dan sayang sama dia, Bu. Bener, itu suara Mas Dodi. Ngapain dia malam-malam di sini? Awas aja kalau dia macam-macam di situ. Apa kamu bilang? Berani main gila di belakangku? Mama, kok ada di sini sih, Ma? Kenapa? Kaget? Gak nyangka kan? Saya berani datang ke sini? Dasar laki-laki hidung belang! Suruh siapa kamu masuk rumah sini? Keluar entah sebelum saya usir kamu. Oh, jadi kamu mau ngusir saya? Iya. Dasar perempuan gak tahu malu. Memang udah gak ada laki-laki yang mau sama kamu ya? Sampai-sampai suami orang pun kamu ganggu. Sudah, Ma. Gak usah ribut. Malu sama tetangga. Hei, laki-laki gak tahu diri. Ngapain kamu belanja barang-barang segitu banyak buat orang lain, ha? Sedangkan saya sendiri gak pernah kamu beliin kayak gini. Sini, barang. Mama. Jangan disentuh, ini barang saya. Lepasin! Dasar! Lepasin! Ini barang saya! Dasar perempuan murahan! Perempuan miskin! Kalau mau hidup enak itu, kamu harus bekerja! Jangan menuntut suami orang! Tahu? Suami kamu aja yang kasih nikah sama
pembalasanku. Aku nggak akan biarkan penghinaan ini. Lihat pembalasanku nanti. Sambar Lilin, datanglah. Aku membutuhkan pertolongan kalian. Aku ingin membalas dendamku. Sekarang, cepat balaskan dendamku. Aku yakin dendamku akan terbalaskan. Dasar suami nggak tahu diri. Apa mama? Aduh, Mama bikin malu papa saja sih ah. Kamu yang bikin malu, kamu yang mengkhianati saya. Kamu bisa kaya karena menjalankan perusahaan keluarga saya. Saya benci kamu, saya benci kamu. Aduh, Mama dengerin omongan papa dulu, Ma. Jangan ngomel-ngomel dulu. Saya benci kamu. Apa? Ini apa nih? Binatang apa nih? Bu, ibu, bu, ibu, bu. Mana telah, Cul? Kayak orang teriak-teriak tuh. Cul, lu di mana, Cul? Lu di mana, Cul? Marto, gue di bawah lu. Boleh telah lu ngapain berangkangan? Bu, kenapa wajah kamu jadi tua seperti ini, Bu? Bu, tolong, Ma. Itu suara Pak Dodol. Pak Dodi? Iya, Pak Dodi. Yuk, kita samperin yuk. Yaudah, ayo buruan. Cepetan. Iya, ayo. Sambar Lilin, datanglah. Buatkan aku kecantikan lagi. Nuri, kamu kenapa, Nuri? Ibu tuh kebiasaan banget ya, lancang banget masuk kamar aku. Aku kena ngomong ke ibu, kalau mau masuk kamar aku ketuk-ketuk pintu dulu. Jadi, kamu pakai binatang sambar lilin untuk bisa ngerubah wajah kamu? Nuri, anakku itu musyrik, nak. Itu nggak boleh kamu lakukan. Kamu harus cepat ngeluarin binatang sambar lilin itu dari tubuh kamu. Enggak, karena binatang ini yang sudah membuat aku dikagumi oleh laki-laki.
Enggak, Nuri. Ibu tuh nggak rela kamu seperti ini. Ibu nggak rela. Astagfirullahaladzim, ya Allah, maafkan anakku ya Allah. Hei Bu, nggak usah bawa nama-nama Allah. Kita berdoa setiap hari, tapi apa kenyataannya? Hidup kita begini terus. Kamu tidak boleh seperti itu, Nuri. Kamu dosa, Nuri. Alah, bodo amat Bu, bodo amat. Awas ya Bu, kalau Ibu cerita-cerita sama orang lain, Ibu bakalan jadi korban selanjutnya. Sekarang Ibu mendingan keluar. Keluar! Keluar Ibu! Keluar! Keluar! Mas Dodi kenapa harus cepat meninggal sih? Kenapa nggak setelah menikah sama aku aja? Baru kamu meninggal, biar warisannya jatuh ke tangan aku. Waladalah, Mbak Kayuna Julia kok meninggalnya jadi nanak-nanak begitu ya? Oh, Apa sih yang jelas loh? Maksudnya itu jadi peot-peot. iya Cang. Pasti ini ada yang pakai guna-guna Cang. Bukan Inyong lo, yakin lah sumpah lah. Siapa yang ngomongin elu? Tapi ngomong siapa ya Cang yang pakai guna-guna? Lah, ucuk kali. Yang tua kan Cang. Gua gejek, gue tahu pala lu ntar lu. Warga udah mulai curiga. Duh, aku harus lebih hati-hati. Jangan dulu ada korban lainnya, biar nggak ada yang curiga sama aku. Ya udah, kalau gitu kita pulang. Yaudah Cang, Tat, pulang yuk. Aku jadi ngerasa kesepian, gak punya pacar, gak punya suami. Padahal aku udah cantik. Aku pengen cepet menikah. Aneh, nggak pernah berhubungan, tapi kok bisa hamil ya? Apa jangan-jangan Amara beneran selingkuh? Kamu nggak apa-apa kan? Aku gak apa-apa kok. Tunggu. Aku belum tahu nama kamu. Nama kamu siapa? Cowok ini pasti udah kena pelet susuk sambar lilinku. Dia ganteng, sopan lagi. Nama aku Nuri. Nama aku Reno. Ngomong-ngomong, kamu mau pergi kemana? Aku mau pulang. Oh, kamu mau pulang? Kalau gitu biar aku anterin ya. Gak usah, makasih. Nggak apa-apa. Aku anterin pakai mobil aku, ya. Ih, Reno kelihatannya romantis. Mobilnya keren lagi. Pasti dia tajir. Ini benar-benar cocok banget buat suamiku. Kali ini aku nggak mau sampai kehilangan dia. Ayo. Ayo. Itu pasti Nadine. Diam-diam Reno masih pergi sama Nadine. Pantas saja Nadine izin hari ini. Lihat aja nanti, gue nggak akan tinggal diam. Gue bakal labrak lo, Nadine. Nadine! Nadine, keluar Nadine! Nadine! Reno mana?
Reno? Kok kamu nyari Reno di sini? Udah deh, lo nggak usah belaga nggak tahu. Lo pergi sama Reno kan? Aku gak pergi kemana-mana. Kamu jangan nuduh sembarangan dong. Bohong. Reno pasti ada di dalam. Gue bakal cari Reno ke dalam. Mana Reno? Bule. Masya Allah. Tahu nih anak bule. Reno mana? Reno mana? Iya. Emang ini rumahnya lupa ya? Kenapa bisa nggak ada di sini? Gue yakin Reno ada di sini. Hei, terimalah kenyataan. Awas ya kalau kalian bohong. Tuh bule galak banget. Tenang aja. Maksa. Kapan satu kagak sekolah apa ya? Itu ngapa dia nyari lakinya di mari? Emang lu masih ada hubungan sama si Reno? Gak be, gak ada. Nadine juga bingung. Babe, Nadine mau keluar dulu ya Be. Nadine mau cari tahu. Sepertinya ada sesuatu. Ada apa ya sama dia? Jangan. Gak apa-apa Be, tenang aja. Ya Be, Nya. Assalamualaikum. Tahu bininya. Wah, anak mana sih? Tahu, tadi makan lagi tuh. Itu kan mobil Reno. Kenapa parkir di depan rumah Nuri ya? Aku gak salah. Itu memang mobil Reno kok. Ibu. Bu, kenalin, ini Reno. Dia ini pacar aku dan juga calon suami aku. Gak mungkin, kan Reno udah menikah dan sekarang istrinya lagi hamil. Nadine, kamu jangan ikut campur masalah. Aku suka sama Nuri dan aku mau nikah sama dia. Ibu dengar sendiri kan apa kata Reno? Jangan Nuri, jangan. Ibu gak rela kamu tuh merusak rumah tangga orang. Aku yakin ada yang gak beres. Reno bukan orang yang mudah jatuh cinta. Gak mungkin tiba-tiba pacaran sama Nuri. Reno, aku mau bicara sama kamu, tapi di luar. Iya, lepasin. Heh, kamu mendingan pergi sebelum aku usir kamu. Jangan Nuri, kamu jangan merusak suasana jadi kacau. Biarkan saja mereka pergi. Buat apa kamu merusak rumah tangga orang? Kamu kan masih bisa cari pasangan hidup kamu sama laki-laki yang benar-benar masih single. Aku gak peduli apa kata orang nanti. Ayo, Ibu Reno, kenapa sih gak pernah belain aku? Dan Ibu kenapa gak mau aku bahagia? Nuri, jodoh kamu tuh akan datang pada saatnya, Nak. Kamu harus sabar. Laki-laki yang kamu jerat dengan susuk dan pelet tidak akan membuat kamu bahagia, Nak. Justru sebaliknya akan membuat kamu menderita. Ibu tuh tahu apa sih? Diam, Bu. Reno. Sambar Lilin, datanglah. Sambar Lilin. Sambar Lilin, serang Nadine karena dia telah menghancurkan aku. Jadikan dia korban kalian. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Nuri nyebut, Nak, nyebut. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nyebut, Nak. Astagfirullahaladzim. Nuri. Kenapa sih ganggu hubungan aku sama Nuri? Hah? Bukan aku ganggu, tetapi kamu mesti sadar, Reno. Kamu udah punya istri dan Amara lagi hamil anak dari kamu. Aku gak peduli, Nadine. Lagian selama ini aku gak pernah cinta sama Amara. Kok suasana jadi kayak gini ya? Ini ada yang mau nyerang kita. Ayo kita pergi, Reno. Ayo.
Reno, kembali. Aku harus minta bantuan Nyi Blorong. Nyai, datang lagi. Nyai. Nadine, ayo kita satukan kekuatan kita. Iya, Nyi. Nuri, kamu kenapa? Nuri, kamu kenapa? Syukurlah Nyi, kita bisa mengalahkan binatang sambar lilin. Nyai, aku harus segera nyusul Reno, karena Reno masih ada dalam pengaruh pelet si Nuri. Pergilah hati-hati. Makasih Nyi. Nuri, kamu kenapa? Nuri, kamu kenapa? Panas. Kenapa kamu jadi tua? Reno. Kok pasti aku di sini? Ngapain di sini? Nuri. Reno. Reno jangan tinggalin aku. Reno. Kembalikan wajahku. Kembalikan wajahku. Ibu. Ini Nuri ngapain sih teriak-teriak? Astagfirullahaladzim, kok. Babe, wajahnya berubah jadi nenek-nenek, Be. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kok bisa gitu sih, Din? Soalnya si Nuri menggunakan itu, Be, pelet binatang sambar lilin. Bukan saya, bukan saya. Bukan Nuri, Bu. Ngaku lu! Neng, ngaku aja kagak apa-apa. Saksinya udah banyak, kagak usah bekelit-bekelit lagi dah. Ngomong aja. Ngaku lu! Kagak apa-apa. Iya, saya ngaku kalau saya melakukan itu. Saya hilang. Ampuni saya, Pak Ustadz. B-nya. Bener tuh, lu kudu bertobat, untuk menghapus dosa lu dan siksa api neraka. Iya, Pak Ustadz. Saya benar-benar mau bertobat. Iya. Tapi ingat, tobat itu ada 3 syaratnya. Yang pertama, Ustaz. Kamu harus menyesali apa yang telah kamu perbuat. Yang kedua, kamu harus minta ampun pada Allah dan tidak mau mengulangi lagi perbuatanmu. Yang keempat, Ustaz. Tiga. Yang ketiga, kamu harus minta maaf pada orang-orang yang telah kamu celakain. Iya, Pak Ustadz. Saya benar-benar minta maaf. Lu juga harus minta maaf tuh. Jangan lupa sama ibu lu. Lu kan anak durhaka. Lu udah durhaka sama ibu lu. Ibu lu lagi sakit, lu kagak urusin. Ibu lu pingsan, lu diemin aja begitu. Lu diemin, lu biarin gitu. Nah, mendingan sekarang lu cuci tuh kaki ibu lu. Abis itu, air cuciannya tuh lu minum. Iya. Maafin aku. Maafin aku, Bu, kalau aku punya salah sama ibu. Aku
bakalan berubah dibanding aku, Bu. Kamu harus sabar, Naya. Ibu akan maafin kamu. Tuh. Hah? Kok muka lu tuh? Iya. Kagak peot lagi? Iya, jadi seger. Rasan cerah gitu ya kayak muka gua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuri, saya kasih kabar gembira buat kamu. Kenalin, ini bapak produser saya. Dia sudah melihat rekaman kamu di YouTube dan dia ingin menjadi produser kamu. Beneran nih? Benar. Saya ingin mengajak kerjasama dengan kamu. Kira-kira kapan kita bisa rekaman? Mana tanah? Dulu. Lihatin deh. Artinya ridho orang tua itu adalah ridho Allah. Begitu si Nuri minta maaf sama orang tuanya, rezeki langsung datang. Lancar. Iya.